Uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. Gugatan uji materi Undang-Undang Hak Cipta ini berkaitan dengan kasus tuntutan pencipta lagu kepada para musisi yang marak terjadi belakangan. Salah satu permohonan mereka adalah meminta MK membolehkan penyanyi membawakan lagu tanpa izin pencipta lagu asalkan membayar royalti. Dalam uji materi ini, hakim meminta penegasan bahwa pemerintah terkait dengan pihak yang berwajib membayarkan royalti dalam pertunjukan seni musik. Dan hal ini pun harus segera diupayakan agar tidak ada musisi yang saling tuntut. Dengan royalti, apakah itu terhadap pencipta atau pemegang hak yang sudah mendaftarkan ke LMK atau LMKN, sehingga itu menjadi titik tonggak atau pijakan bahwa sehingga kewajiban untuk membayar royalti itu sudah melekat karena sudah bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan LMK. Sementara di ketentuan atau yang dijelaskan Prof tadi, bisa jadi antar privat ini, antara pencipta maupun pemegang hak, dengan pihak yang menyanyikan lagu ini tidak mau mendaftarkan ke LMK tapi direct langsung. Dia tidak mau melibatkan LMK. Nah, artinya apakah kemudian kalau terhadap yang langsung itu titik tonggaknya di mana, titik tolaknya di mana bahwa itu kemudian punya hak tagih. Sementara juga ada pihak lain yang memang sengaja tidak mau memungut royalti itu. Nah, untuk yang tidak melakukan melibatkan LMK, bagaimana kriteria atau parameternya bahwa ini sudah muncul hak tagih atau hak keperdataan secara privat itu terhadap royalti itu, Prof. Ini kan ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi agak confuse kan. Silakan Prof dijelaskan dari pertanyaan pemerintah juga dari para pihak dan para hakim. Serius atau penggunaan wajar, di mana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf A mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Kenapa? Karena lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi dia masuk di fair use. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur misalnya dari 70 tahun setelah meninggal. Tetapi undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah fair use atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, ya, kemudian penggunaannya secara ya tadi di warung-warung dan lain-lain. Saya ingin katakan bahwa seperti yang kami setting di awal, ya karena saya ikut menyusun undang-undang ini sebagai ketua tim pemerintah waktu itu, kita membatasi bahwa penggunaan-penggunaan yang harus berbayar itu adalah yang komersial. Karena ada juga penggunaan yang tidak harus berbayar. Kalau saya membeli sendiri atau saya berlangganan sendiri Spotify, saya membeli CD atau apapun dan saya dengar sendiri, dengar di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apapun. Tetapi ketika saya menggunakan Spotify, kemudian saya putar di warung saya, di restoran saya dan seterusnya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial. Tidak ada alasan dengan mengatakan bahwa ini saya beli sendiri, saya sudah berlangganan apa segala macam. Tidak. Kalau digunakan individu silakan, tetapi ketika itu digunakan secara komersial dan menarik orang untuk hadir, maka saya juga harus membayar royalti. Nah, bagaimana cara membayar royaltinya? Kita memberikan satu mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu menjadi bagian dari
mengadakan perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif dan kemudian dia membayar kepada lembaga manajemen kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada lembaga manajemen kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tadi kan berdasarkan kursi dan lain-lain, maka menggunakan lagu apapun di restorannya menjadi tidak merupakan pelanggaran. Jadi bayangkan undang-undang sudah memberikan kepastian hukum yang sangat luar biasa. Tidak ada keraguan pengguna untuk menggunakan lagu-lagu itu di restorannya, di rumah karaoke-nya, atau di mana. Tarif royalti musik telah diatur secara resmi dalam keputusan Menkumham dan berikut ketentuan tarifnya. Untuk seminar dan konferensi, Rp500.000 dengan pembayaran minimal setahun sekali. Untuk restoran dan kafe, sebesar untuk Rp60.000 per kursi per tahun, baik untuk pencipta dan juga pemilik hak. Untuk bar dan bistro, sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun, baik untuk pencipta maupun pemilik hak. Untuk konser musik, ada 2 skema penghitungan yang berbeda tentunya untuk tiket berbayar dan juga konser gratis. Sementara untuk klub malam dan diskotik, tarif yang dikenakan sebesar Rp250.000 per meter persegi per tahun untuk pencipta. Sementara untuk pemilik hak, Rp180.000. Bank dan kantor pun dikenakan biaya yakni Rp6.000 per meter persegi per tahunnya. Sementara untuk bioskop, Rp3,6 juta per layar per tahun. Sementara untuk transportasi umum seperti pesawat, kereta, kapal, ini berdasarkan jumlah penumpang, harga tiket, serta durasi musik. Untuk pameran maksud kami dan bazar, tarif sebesar Rp1,5 juta per hari. Sementara untuk nada tunggu telepon, yakni Rp100.000 per sambungan telepon per tahunnya. Royalti musik di ruang publik terus menuai kontroversi. Penggunaan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pun menjadi sorotan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang kerap dimainkan di berbagai acara kenegaraan menjadi sorotan. Dalam sidang uji material Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyinggung jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam, bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marslan? Saya akan sampai ke situ. Pernyataan ini dibantah oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMKN menyebut lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sudah public domain. Tidak ada hak ekonomi di dalamnya, namun ada kewajiban menulis nama pencipta lagu sebagai hak moral.
Sementara menurut pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta. Kemudian terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. W.R. Supratman sendiri meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Meski berstatus milik publik, namun lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan untuk komersial. Tidak hanya itu, nada, irama, hingga lirik tidak boleh dirubah untuk maksud buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial. Mereka diwajibkan membayar royalti pada pencipta dan juga pemilik hak terkait. Dan kita simak pembahasannya bersama dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, John Maukar, dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, bersama dengan rekan Herjuno Saputra dalam program Sindo Sore. Utama PHRI terhadap kewajiban bayar royalti ini kan memang tadi membebani para pelaku usaha, baik itu perhotelan dan restoran, Bang Maulana. Ya, pertama yang harus saya sampaikan itu bahwa musik itu selama ini pemahaman dari masyarakat ya. Karena kenapa saya bilang masyarakat? Pelaku usaha itu dari berbagai macam sektor dan skillnya, skalanya. Nah, jadi lebih tepat saya bilang masyarakat, jadi seluruhnya, karena ini sudah melibatkan seluruh publik yang banyak menafsirkan hal-hal yang berbeda gitu. Okay. Nah, kita tahu bahwa undang-undangnya juga sudah lama, tapi tafsir dari masyarakat itu masih berbeda jauh gitu. Nah, tentu pada saat mereka sudah mulai memahamin, mereka akan melihat bahwa musik itu bukan lagi sesuatu yang bisa semaunya mereka putar, tapi pada saat mereka memutar di tempat usaha itu, mereka harus punya kewajiban untuk membayar royalti. Nah, tentu dengan membayar royalti ini menjadi suatu kewajiban tetap mereka harus berhitung dalam membuat usaha itu bahwa musik itu diperhitungkan menjadi satu biaya tetap setiap operationnya, hotel maupun restoran atau tempat-tempat horeca yang lainnya kan gitu. Nah, itu dulu tuh standarnya di situ. Dan polemik itu menjadi ada di sana karena mereka tidak memperhitungkan musik itu sebagai suatu biaya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kasus mie gacuan ini kan menjadi semakin meningkat ya. Sebenarnya sepanjang 2016 itu kami menghadapi berbagai banyak pertanyaan dari berbagai baik itu restoran atau hotel terkait masalah royalti ini, karena memang kasus-kasus somasi dan seterusnya itu memang terjadi di berbagai daerah sebenarnya. Tapi yang kasus yang paling besar itu kan yang kejadian yang didengar yang viral itu adalah mie gacoan. Yeah. Apa yang menjadi keberatan kan salah satu yang menjadi keberatan juga selain tadi mereka menilai bahwa tarif itu masih mereka rasa mahal. Yang kedua adalah biasanya pada saat mereka berinisiatif untuk membayar, mereka juga ditagih mundur. Jadi tahun sebelumnya, sebelum mereka inisiatif, misalnya aja mau membayar tahun 2025. Okay. Pada saat mereka ingin membayar, mereka juga ditagihkan tagihan ke belakang. Nah, hal seperti ini selalu menjadi polemik. Dan yang terakhir yang paling penting lagi, bahwa